Rasul di zaman sekarang ini. Inspirasi untuk para pemuda. Pelajari agama dan terapkan. Itu kaidah sederhananya. Belajar teman-teman sekalian. Agama itu indah sekali. Kalau kita pelajari indah. Karena ilmu agama itu seperti pengawas buat kita. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau bergaul, mau bekerja. Itu ilmu kayak ngawasin kita. Ini boleh, ini nggak boleh. Ilmu itu kata para ulama menjagamu. Ya. Sementara harta kau menjaganya. Ilmu itu akan mengawasi hartamu dan pendapatanmu. Sementara ya harta itu kamu yang mengawasinya. Dan ini memang beda sekali. Makanya belajar agama. Saya memotivasi teman-teman sekalian. Kalau saya sana pernah juga saya bicarakan sama Pak Bupati masalah itu. Saya sayangkan sekali kalau kurikulum agama di sekolah-sekolah kita itu dianggap nomor kesekian. Artinya kalau gurunya datang tidak datang nggak masalah, lulus tidak lulus nggak masalah, gitu kan? Saya bahkan dengar sendiri itu kejadiannya begitu. Jadi akhirnya anak-anak juga kalau guru agama datang ya hadir nggak apa-apa, nggak lulus pun nanti dibantu. Padahal kalau saya lihat kurikulum, saya pernah lihat kurikulum ponakan saya sekolah SMP atau SMA, itu kalau betul-betul gurunya bagus dan fahamin dan dia sampaikan itu sangat luar biasa sebenarnya. Maka kita harus tahu pelajaran agama ini penting sekali. Ini sebuah kewajiban bukan pilihan. Belajar agama wajib. Mau dokter, mau insinyur, mau politikus, mau ekonom, semuanya harus belajar agama. Bukan pilihan. Kita harus tahu bagaimana kita sholat. Ada satu negeri di Afrika teman-teman namanya Mauritania. Saya dapat berita dari teman-teman yang saya bisa percaya sumbernya. Itu luar biasa gitu. Mereka kalau duduk bermajelis malam-malam teman-temannya semua, biar dokter, biar insinyur, beda-beda profesi dunianya, tapi mereka semua hafal Quran 30 juz. Dan di majelis itu kalau mereka bicarakan sebab turunnya ayat ini, ada riwayat begini, patah bahasa Arab begini, nggak ada yang bicara profesi dokternya atau insinyurnya, bicara masalah agama. Dan kalau ada yang datang situ tidak ngerti maka dia malu sendiri. Satu negara begitu isinya. Jadi luar biasa dihidupkan suasana agama itu. Bisa berbeda profesi tapi hidup. Makanya anak muda harus digalang untuk itu. Apalagi masih muda itu kita sudah tahu semuanya, terutama teman-teman yang sudah sampai dia kepala 40 tahun umurnya, sudah tahu masa-masa kita yang kita lalui dulu adalah masa-masa di mana kita ingin tahu segala hal, gitu kan? Maka itu harusnya ditunggangi baik-baik oleh para pihak pemerintah, ya, orang tua, orang-orang yang berwenang dalam masalah ini untuk betul-betul memaksimalkan keadaan anak-anak muda kita. Saya pernah diajak untuk menjadi penasihat di salah satu sekolah sunnah, sekolah Islam di Jakarta, di Depok tepatnya. Kemudian dia bawa kepada saya kurikulum. Dia bilang, Ustaz saya minta jadi penasehat. Baiklah. Saya bilang kalau saya penasehat ini saya harus betul-betul tahu apa yang sedang ada di situ ya. Jangan kurikulumnya berjalan begitu saja. Baik Ustaz. Datang sama dia ada kurikulum. Di situ ada jadwal menghafal Al-Quran buat anak-anak. 1 tahun sampai selesai. Ya 1 tahun 5 juz. Berarti kalau SD 6 tahun itu selesai 30 juz. Tamat SD gitu kan. Terus dia tanya sama saya, berat gak ini Ustaz? Saya bilang sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Jangan kita tarik potensi kita kepada potensi anak-anak. Beda. Kalau kita belum bisa ngaji, jangan kita tarik itu kepada anak-anak. Biarkan mereka berkembang. Bahkan kita tahu kisah Imam Syafi'i rahimahullah menghafal Quran di umur 6 tahun. 6 tahun itu berarti masih kelas 1 SD, gitu kan? Mereka hafal. Imam Ahmad hafal di umur 6 tahun. Rata-rata para ulama-ulama kita hafal di 6 sampai 8 tahun. Ini di umur kelas 1 sampai kelas 3 SD. Jadi bukan mustahil. Buatkan kurikulum yang bagus buat mereka dan jangan tarik potensi kita ke potensi mereka. Belum tentu sama. Mereka tuh ingin tahu segala hal. Maka anak muda ini perlu diperhatikan. Terutama di kelas-kelas SMP, SMA ini, saya sayangkan sekali adik-adik saya di sini yang hadir, anak-anak kami yang hadir masih SMP, SMA, harus perhatikan teman-teman. Jangan cuma melakukan perbuatan yang turun-temurun. Saya sedih sekali melihat kalau lulus piloks baju, piloks muka, ya, berbangga dengan itu. Kenapa enggak berpikir akhirat teman-teman? Kenapa itu baju enggak disedekahkan kepada orang miskin daripada dipiloks? Ya, benar ini. Daripada ugal-ugalan di jalan, ribut-ribut menunjukkan kegembiraan, lebih baik masuk ke masjid sujud syukur kepada Allah. Ya. Apakah lakukan sesuatu yang baik dan ini harus dididik karena ini saya turun-temurun. Dilakukan sebagai sebuah kebanggaan. Mau diapakan kira-kira baju yang dipilok, disimpan di lemari sebagai kenangan? Enggak akan ada gunanya hari kiamat. Maka itu harta akan dipertanyakan, gitu kan? Kenapa kita tidak sedekahkan kepada orang lain? Kenapa kita enggak galang kegiatan sosial? Banyak hal yang harus kita perbaiki. Dan ingat teman-teman sekalian, terutama generasi muda. Kata Nabi SAW, Inna Allah yu'jibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah kagum
dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru pada saat dia masih muda dia ke masjid, dia sholat, di situ puncaknya. Dan saya selalu ingatkan teman-teman, kelas SMP SMA ini adalah masa kaderisasi, dan ini kader dia jadi baik di situ, maka akan baik seterusnya. Rusak di situ, rusak lagi ke depannya. Makanya pesantren dibuat di umur ini, SMP, SMA, sanawiyah sama aliyah, dikurung di satu asrama, azan ke masjid, belajar agama. Karena kalau dia baik sini, baik terus ke depannya. Kapan dia rusak sini, rusak terus di depannya. Di sini dia rusak, ya, dia zina di luar nikah, terus kemudian dia mencuri, dia mulai kenal kejahatan-kejahatan, minuman keras, rusak terus ke depannya itu. Tapi kapan dia baik di sini, insya Allah akan baik ke depannya. Ya. Dan juga untuk anak-anak muda kita, satu lagi nasihat saya, maka ingat teman-teman sekalian, ajal tidak mengenal umur. Kalau datang tidak mengenal umur, maka maksimalkan untuk